Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Yolanda Oktaviane Baho dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Sumatera Utara. Hari ini aku akan membahas sebuah isu global. Tapi sebelum itu, teman-teman udah familiar belum dengan istilah stunting? Kalau belum, kebetulan banget video ini lewat di timeline kamu. Jadi apa itu stunting? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak yang kerdil dari standar usianya. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas dalam mengoptimalkan pertumbuhan guna mencegah stunting. Memastikan nutrisi yang adekuat sejak masa prakonsepsi juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Indonesia menempati urutan kedua di Asia Tenggara dan keempat dunia dengan beban anak yang mengalami stunting. Berdasarkan hasil studi kasus Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Indonesia berada di 24,4%. Angka ini mengalami penurunan 3,3% di tahun 2019 sebesar 27,7%. Ciri-ciri stunting yang pertama, tanda pubertas terlambat. Kedua, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. 3, mengalami penurunan tingkat kecerdasan. 4, pertumbuhan gigi yang terlambat. 5, usia 8-10 tahun yang menjadi lebih pendiam. 6, pertumbuhan tinggi melambat. 7, wajah tampak lebih muda dari usianya. Dan 8, kekebalan tubuh yang rendah. Faktor penyebab stunting. Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik meliputi 1, kurang pengetahuan tentang kesehatan gizi saat kehamilan. Kemudian, 60% dari anak 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang ketiga, 2 dari 3 anak usia 0-24 tahun tidak menerima makanan pengganti ASI yang baik. Faktor yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas. Faktor terbatasnya ini meliputi yang pertama, 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di pendidikan anak usia dini. Dan 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi, meliputi 2 faktor, diantaranya 1 dari 3 ibu hamil, anemia dan makanan bergizi yang mahal. Kemudian yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Kemudian bagaimana cara penanggulangannya? Penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan intervensi gizi spesifik, yaitu inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Berikan imunisasi lengkap, pemberian ASI didampingi oleh pemberian MPASI pada usia 6-24 bulan. Ibu hamil mengkonsumsi tablet penambah darah, kemudian pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Lalu dapat dilakukan intervensi gizi sensitif, yaitu memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, pendidikan pengasuhan kepada orang tua, menyediakan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi, dan terakhir menyediakan akses layanan kesehatan pada keluarga berencana atau KB. Nah, itu tadi penjelasan singkat saya mengenai stunting. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan mendapatkan informasi tentang isu global stunting ini. Atas waktu dan perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.